Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali mahasiswa pengambil mata kuliah Mekanisasi Pertanian pada materi kita yang ke-11 pada hari ini, yaitu tentang irigasi tetes atau drip irrigation. Ya, kalau minggu lalu kita sudah melihat membahas masalah irigasi permukaan, maka minggu ini kita sampai ke irigasi tetes atau drip irrigation. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, di sini Bapak ingin menyampaikan beberapa aspek dalam irigasi dalam hidroponik. Aspek irigasi dalam hidroponik. Fungsi irigasi dalam hidroponik, ya, satu, untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Ya, jadi irigasi tetes ini adalah irigasi yang lain dengan irigasi permukaan. Dia tidak menyebar seluruh permukaan, tetapi cukup dikenakan pada bagian-bagian yang membutuhkan, bagian-bagian yang akan menyerap air tanaman. Karena di situ selain menyerap air tanaman, tanaman juga menyerap nutrisi yang diberikan oleh pemberi irigasi. Jadi satu, memenuhi kebutuhan air tanaman. Yang kedua, memberikan nutrisi bagi tanaman. Ini adalah fungsi irigasi dalam budidaya hidroponik. Yang kedua, dalam aspek irigasi dalam hidroponik, efisiensi merupakan sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi, percuma kita menggunakan irigasi tetes kalau kita tidak efisien. Ya, tujuan dari irigasi tetes adalah efisiensi. Yang ketiga, aspek irigasi dalam hidroponik, kualitas air harus diperhatikan, terutama untuk sistem sirkulasi. Ya, kualitas air itu akan membawa nutrisi makanan bagi tanaman ke seluruh permukaan perakaran dari tanaman. Makanya jika kualitas airnya terganggu, maka pertumbuhan tanaman juga akan terganggu. Karena air akan bersirkulasi terus, gitu ya. Sedang dalam sirkulasi air tersebut akan terikut nutrisi makanan. Yang keempat adalah frekuensi penyiraman pada hidroponik, substrat harus tepat. Nah, ini frekuensi penyiramannya itu harus pas, ya. Karena kalau tidak sesuai, tidak tepat, maka terlalu lama air tersirkulasi, tetapi terlalu sedikit nutrisi yang bisa diserap oleh tanaman. Dan ini enggak efektif berarti kinerja dari sistem irigasi dalam hidroponik ini. Makanya di sini frekuensi penyiraman pada hidroponik substrat harus tepat. Ya. Kita baru melihat apa itu irigasi tetes. Definisinya, irigasi tetes adalah suatu sistem untuk memasuk air dan nutrisi atau pupuk tersaring ke dalam tanah melalui suatu pemancar atau emitter atau dripper. Gitu ya. Nah, ini artinya apa? Sistem untuk memasuk air
yang tersaring ke dalam tanah melalui suatu pemancar. Artinya pemancar itu emitter atau dripper ini itu efektif sekali karena dia mengarah pada sistem perakaran tanaman sehingga kebutuhan air itu betul-betul efisien. Irigasi tetes debitnya kecil dan konstan serta tekanannya rendah. Nah ini debitnya dibikin kecil, pelan. Supaya apa? Supaya perbandingan penempelan, penyerapan nutrisi makanan oleh akar tanaman itu bisa mempunyai waktu lebih lama. Nah kalau itu diberikan dengan debit yang tinggi, maka tanaman akan sulit menyerap nutrisi yang ada dalam air irigasi tetes ini. Dan konstan serta tekanannya rendah. Tekanannya rendah kenapa? Karena apa? Supaya nutrisi yang dibawa oleh air irigasi ini mudah diserap oleh tanaman. Nah ini harus diperhatikan ya dalam pemanfaatan irigasi tetes ini menjadi aspek teknis yang harus diperhatikan ini oleh seorang alumni teknik pertanian nantinya dalam pemberian air irigasi tetes. Yang ketiga, air akan menyebar di tanah baik ke samping maupun ke bawah karena gaya kapiler dan gravitasi. Di mana bentuk sebarannya tergantung jenis tanah, kelembapan, permeabilitas tanah, dan jenis tanaman. Untuk jenis tanah yang remah, maka penyebarannya akan luas dibanding kalau jenis tanah tersebut banyak mengandung liat. Kelembapannya juga begitu. Kalau tanah itu lembab, maka dia kelembapannya rendah, maka dia akan mudah menyerap air yang disebarkan tadi, baik ke samping maupun ke bawah. Permeabilitas tanah juga begitu. Permeabilitas tanah ini kan adalah kemampuan tanah untuk mengalirkan air ke dalam tanah itu sendiri. Nah, jika ini padat tanahnya, maka air akan sulit mengalir ke bawah dan akan lama mencapai semua bagian tanaman yang membutuhkan. Serta jenis tanamannya, maka tanaman ini akan mempengaruhi karena jenis tanaman yang berbeda akan mempunyai sistem perakaran yang berbeda-beda. Sedang mulut tanaman itu tidak lain adalah akar. Ya kan? Nah, kalau akarnya itu berbeda, maka jelas penyerapan nutrisi juga akan berbeda. Nah, ini contohnya ya, irigasi tetes. Nanti bisa kita lihat dia ini. Begitu dia ditempatkan pada bibit-bibit saja tempat keluarnya air ini. Dan di sini aliran air dialirkan. Nah, di ujung-ujung ini biasanya ada emiternya, tempat air keluar. Makanya dia efisien. Tidak semua tanah digenangi, tapi cukup pada tempat perakaran tanaman. Nah, akhirnya seperti ini nih tumbuhnya. Tanaman akan tumbuh. Ya, dan efisien banget penyediaan airnya dengan sistem irigasi tetes ini. Nah, seperti irigasi permukaan, ada kelebihan dan kekurangan irigasi tetes. Nah, di sini kelebihan irigasi tetes itu satu, meningkatkan nilai guna air. Secara umum, air yang digunakan pada irigasi tetes lebih sedikit dibandingkan dengan metode lainnya. Ya, karena dia hanya dikenakan pada perakaran tanaman saja. Karena pemberian air yang bersifat lokal dan jumlah yang sedikit, sehingga akan menekan evaporasi, penguapan ya, aliran permukaan dan perkolasi gitu.
Nah, aliran permukaan tidak ada dan perkolasi juga tidak ada. Transpirasi dari gulma juga diperkecil karena daerah yang dibasahi hanya terbatas di sekitar tanaman. Sehingga nilai guna air itu sangat efisien, sangat efektif. Kelebihan irigasi tetes yang kedua, meningkatkan pertumbuhan tanaman dan hasil. Kenapa begitu? Karena fluktuasi kelembapan tanah yang tinggi dapat dihindari dengan irigasi tetes ini. Dan kelembapan tanah dipertahankan pada tingkat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Ya, jadi fluktuasi kelembapan tanah dengan sistem irigasi tetes ini sangat rendah fluktuasinya, maka hampir sama gitu ya. Dan ini akan sangat menguntungkan karena akan menyebabkan kelembapan tanah bisa dipertahankan pada tingkat yang optimal bagi pertumbuhan tanaman. Nah, ini adalah kelebihan irigasi tetes yang lain. Kelebihan yang lainnya apa irigasi tetes? Dia meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian nutrisi. Pemberian pupuk atau bahan kimia pada metode ini dicampur dengan air irigasi. Sehingga pupuk atau bahan kimia yang digunakan menjadi lebih sedikit. Frekuensi pemberian lebih tinggi dan distribusinya hanya di sekitar perakaran. Nah, ini yang menyebabkan mengapa dia mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemberian. Karena dengan metode irigasi tetes ini, pemberian nutrisi atau pupuk itu betul-betul diberikan pada bagian tanaman yang akan menyerap nutrisi dan pupuk tersebut. Yaitu siapa? Bagian perakaran gitu. Dan ini menjadi keunggulan dari sistem irigasi tetes. Kelebihan irigasi yang lain adalah menekan resiko penumpukan garam. Ya, karena apa? Pemberian air yang terus-menerus akan melarutkan dan menjauhkan garam dari daerah perakaran. Ya, nah ini pemberian air yang terus-menerus akan melarutkan dan menjauhkan garam dari daerah perakaran. Artinya terus-menerus itu sekarang disemprot jebret, nanti disemprot lagi jebret, nanti disemprot lagi jebret. Itu akan melarutkan garam. Lain dengan irigasi permukaan. Permukaan itu setelah diberikan, dia dibiarkan. Dan ini bisa menjadikan proses terjadinya proses penggaraman. Gitu. Yang kelima adalah menekan pertumbuhan gulma. Mengapa begitu? Pemberian air pada irigasi tetes hanya terbatas di daerah sekitar tanaman. Sehingga pertumbuhan gulma dapat ditekan. Gitu ya. Nah, ini yang menguntungkan. Jumlah gulmanya lebih sedikit, artinya biaya perawatan tanaman juga lebih sedikit atau lebih murah. Kelebihan irigasi tetes yang lain adalah menghemat tenaga kerja. Sistem irigasi tetes dapat digunakan dengan mudah dan dioperasikan secara otomatis sehingga tenaga kerja yang diperlukan menjadi lebih sedikit. Karena sistem irigasi tetes ini bisa dilaksanakan langsung oleh mesin dan dioperasikan secara otomatis, maka irigasi ini tidak membutuhkan banyak pekerja, banyak tenaga kerja. Dan ini adalah menjadi kelebihan irigasi tetes yang lainnya. Di samping kelebihan, ya, ada juga nih kelemahan irigasi tetes. Satu, kelemahan irigasi tetes itu memerlukan perawatan yang intensif. Kenapa begitu? Karena penyumbatan pada penetes merupakan masalah yang sering terjadi pada irigasi tetes. Jika itu terjadi, maka akan mempengaruhi debit dan keseragaman pola pemberian air. Ya, penyumbatan pada penetes itu. Nah, ini yang harus sering-sering dicek, dibersihkan, dan
rapikan agar di penetes itu tidak terjadi penyumbatan. Kelemahan yang lain adalah penumpukan garam. Bila air yang digunakan mengandung garam yang tinggi dan pada daerah yang kering, resiko penumpukan garam menjadi tinggi. Nah ini nanti hati-hati ya, kita harus tahu pada saat kita menyiram memanfaatkan irigasi ini, jangan sampai kita menggunakan air yang mengandung garam tinggi. Ya, apalagi nanti kalau digunakan pada daerah kering, akan menjadi proses penumpukan garam yang cukup tinggi. Nah, ini hati-hati ya. Yang ketiga, kelemahan irigasi membatasi pertumbuhan tanaman. Nah, pemberian air yang terbatas pada irigasi tetes menimbulkan resiko kekurangan air. Bila di perhitungan kebutuhan air kurang cermat. Nah, di sini masalahnya, makanya yang menjadi problem dalam irigasi tetes ini adalah bagaimana mengatur supaya kita mampu memperhitungkan kebutuhan air ya supaya cukup, jangan sampai kurang. Dan ini adalah tugas seorang teknik pertanian untuk melakukan proses penyediaan air dengan kebutuhan yang cukup. Yang keempat, kelemahan irigasi tetes, keterbatasan biaya dan teknik. Sistem irigasi tetes memerlukan investasi yang tinggi dalam pembangunannya. Selain itu, diperlukan teknik yang tinggi untuk merancang, mengoperasikan, dan memeliharanya. Ya, karena irigasi tetes ini merupakan suatu rangkaian alat dan mesin irigasi menggunakan mesin, maka mengoperasikan, merancang, dan memeliharanya memerlukan kemampuan teknik yang tinggi. Nah, bagaimana metode pemberian airnya? Pada irigasi tetes atau drip irrigation, pada metode ini, air irigasi diberikan dalam bentuk tetesan yang hampir terus-menerus di permukaan tanah sekitar daerah perakaran, ya, di daerah perakaran dengan menggunakan drip atau pengatur. Terus irigasi tetes bawah permukaan, subsurface drip irrigation. Pada metode ini air irigasi diberikan menggunakan emitter di bawah permukaan tanah. Ya, jadi irigasi tetesnya itu irigasinya ada di bawah permukaan tanah, ya, menggunakan emitter. Yang ketiga adalah bubbler irrigation. Pada metode ini air irigasi diberikan ke permukaan tanah seperti aliran kecil menggunakan pipa kecil, small tube, dengan debit sampai dengan 225 liter per jam. Jadi sangat kecil ya. Bubbler irrigation diberikan ke permukaan tanah seperti aliran kecil menggunakan pipa ya. Ada irigasi percik atau spray irrigation. Pada metode ini air irigasi diberikan dengan menggunakan penyemprot atau micro sprinkle ke permukaan tanah. Jadi ini akan lebih efektif, efisien manakala digunakan pada tanaman yang agak rapat. Nah ini ada 4 metode ya pemberian air secara irigasi tetes. Nah ini adalah bubbler irrigation deh. Ini bubbler irrigation ya. Jadi dia diberikan ke permukaan tanah menggunakan pipa kecil ya. Jadi pipa-pipa kecil ini dialirkan, aliran induknya di sini besar, kemudian setiap tanaman diberikan melalui pipa-pipa kecil ini. Kemudian kalau spray ini adalah pemberian irigasi percik, spray irrigation, kita menggunakan alat penspray
Ya, nozzle. Kita pakai nozzle biasanya. Nah, nozzle ini berbagai macam bentuknya, ya. Tinggal kita mau melihat, mau memberikan bentuk spray bagaimana, itu macam-macam bentuknya. Tergantung tanaman yang akan kita semprot. Kemudian drip irrigation, ini adalah drip, jadi dialirkan, ya, dialirkan tanah, tapi nanti dimasukkan ke dalam perakarannya. Nah, kalau ini surface, tanah dibangun, dilubangi, kemudian diberikan subsurface, jadi aliran bawah permukaan tanah, gitu ya. Nah, ini dinaikkan, dia dimasukkan ke dalam sistem perakaran tanaman. Nah, ini modelnya. Beberapa bagian dari irigasi tetes ada sebagai berikut. Satu, unit utamanya, heat unit. Unit utama terdiri dari pompa, tangki injeksi, filter atau saringan utama, dan komponen pengendali, pengukur tekanan, pengukur debit atau katup. Ya, ini adalah bagian utama. Nah, ada pipa utama. Yang kedua pipa utama, main line. Pipa utama umumnya terbuat dari pipa polivinyl chlorida PVC, galvanized steel atau besi cor dengan diameter antara 7,5 sampai 25 cm. Pipa utama dapat dipasang di atas atau di bawah permukaan tanah. Ya. Jadi ini adalah pipa utama, tempat mengalirkannya air irigasi. Ya. Baru nanti dibagikannya menggunakan pipa pembagi atau submain atau manifold. Pipa pembagi dilengkapi dengan filter kedua yang lebih halus, 80 sampai 100 milimikron. Terus dilengkapi juga dengan katup solenoid, regulator tekanan, pengukur tekanan, katup pembuang, dan pipa-pipa sub utama terbuat dari pipa PVC atau pipa HDPE, High Density Polyethylene, dan berdiameter antara 50 sampai 75 mm, 0,5 sampai 0,75 cm, artinya sangat kecil ya. Nah, ini bagian-bagian irigasi tetes yang lain. Ada pipa lateral. Ya, pipa lateral merupakan pipa tempat dipasangnya alat aplikasi. Umumnya dari pipa polietilen PE. Nah, diameternya 8 sampai 20 mm dan dilengkapi dengan katup pembuang. Kemudian ada juga bagian yang lain dari irigasi tetes ini adalah alat aplikasi, aplikator atau emission device. Alat aplikasi ini terdiri dari penetes emitter, pipa kecil atau small tube atau bubbler, dan penyemprot kecil micro sprinkle yang dipasang pada pipa lateral. Ya, alat aplikasi terbuat dari berbagai bahan seperti PVC, PE, keramik, kuningan, dan sebagainya. Nah, bagian-bagian yang lain adalah water source, sumber air, dan control heat tinggi, kontrol tinggi. Nah, di sini kita lihat ya, ini adalah saluran utama. Saluran utama, dan ini adalah saluran lateral. Ini manifoldnya, ini valve, ya. Jadi dari aliran sumber utama ini mengalir dan dibagikan ke masing-masing manifold ini. Nah, masing-masing manifold akan membagi ke masing-masing lateral. Ya, jadi di sini juga gitu, ada bagian mainnya, sumber air, misalnya di sini sumber airnya, maka di sini adalah main utamanya, sumber utamanya,
Dan di sini ada valve-nya, di sini manifold dan lateralnya bisa dipasang di sini. Ya, manifoldnya di sini, lateralnya yang ini. Nah, ini merupakan satu rangkaian bagian dari irigasi tetes. Nah, ini adalah bentuk jaringan irigasi tetes, Dik. Ya, ini sumbernya, sumber airnya, di sini ada screen filter gitu ya. Kemudian ini adalah pompa airnya. Nah, di sini adalah main line-nya. Ya, dia merupakan sumber yang utama. Ya, kemudian di sini ada lateral-lateralnya nih. Ya, lateralnya, kemudian ada ini dripper emitter-nya, tempat keluarnya air di atas tanaman, dan ini adalah bentuk lateralnya nih. Ya. Ini ada bentuk jaringan irigasi tetes. Jadi sangat efektif pemberian irigasi ini jika menggunakan irigasi tetes. Drip irrigation maintenance, perawatan drip irrigation. Satu, filter-filternya. Bersihkan filter pada akhir minggu pertama. Jika bersih, lakukan pengecekan ulang tiap bulan. Jika pada akhir bulan tidak ada kotoran, filter cukup dibersihkan sekali semusim. Gitu ya. Ini adalah yang dibersihkan ya. Filternya ya, harus dibersihkan filternya. Kemudian flushing, pembilasan juga gitu. Pembilasan dilakukan setiap pemasangan baru dan di akhir musim. Lakukan pembilasan dengan cara menutup ujung selang dan alirkan air. Buka tutup selang dan alirkan air sampai bersih. Nah, ini adalah cara-cara perawatan drip irrigation ya. Harus di flushing atau dibilas. Kemudian dripper, lakukan pengecekan emitter atau dripper seminggu sekali. Pastikan air mengalir pada tiap emitter. Jika tidak, buka emitter dan bersihkan dari kotoran yang menyumbat. Oke, jadi itu tadi materi dari irigasi tetes ya. Nanti saudara bisa baca lagi, pelajari lagi pelan-pelan, cari literatur-literatur yang lain yang menunjang supaya Anda banyak masukan. Dan ingat, ini adalah petunjuknya saja tentang irigasi tetes, garis besarnya. Tetapi detailnya Anda harus mencoba mencari sendiri, lengkapi pengetahuan tentang irigasi tetes ini, kemudian pahami apa materi utama dan dari irigasi tetes ini, kelebihan kekurangannya, kemudian sistem pemberian airnya seperti apa, kemudian apa itu bagian-bagiannya, bagaimana merawatnya, itu Anda harus tahu ya, sistem irigasi tetes, sehingga dengan begitu lengkaplah materi yang Anda dapatkan untuk irigasi tetes ini. Baik, saya kira itu dulu yang bisa Bapak sampaikan dalam kuliah mekanisasi pertanian, terutama untuk materi irigasi tetes. Manakala Anda nanti kurang paham, Anda silakan bisa ketemu Bapak, dan sebelum bertemu Bapak, bacalah betul apa materi yang Bapak sampaikan, cari literatur yang lain, mudah-mudahan dengan melengkapi literatur yang lain, dari tulisan-tulisan orang maupun bacaan-bacaan yang lain, Anda bisa lebih paham tentang irigasi tetes. Namun jika itu masih belum paham, silakan Anda menemui Bapak secara langsung pada waktu yang lain. Saya kira itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi irigasi tetes. Akhirnya Bapak ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.